Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel YouTube aku, Ulfiana Rahma Fadilah. Kali ini aku akan membahas cerita berdasarkan pengalaman aku sendiri, yaitu cerita horor yang kalian tunggu-tunggu karena kemarin video yang udah aku buat itu kehapus. Jadi buat kalian yang mau nonton, jangan lupa kalian subscribe dulu channel aku, kalian like, comment, and share, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan terus video-video aku selanjutnya. Yuk, yang mau lihat jangan di skip ya. Jadi sebelumnya aku minta maaf dulu karena aku di atas dan suaranya agak kan bising gitu loh, kedengeran, dan ini lagi ada proyek di belakang jadi kedengeran mobil, suara apa-apa gitulah. Jadi ya udah, kalian fokus sama suara aku aja. Jadi gue mau cerita, tapi kalian boleh percaya, boleh enggak, itu terserah kalian, itu tergantung kepercayaan masing-masing. Gue bicara tentang mitosnya dulu. Mitosnya itu di kamar mandi itu ada gini, ada genderuwonya, ya kan? Tapi gue sih ya nggak percaya ya. Semua orang sih ya mikir ada yang percaya, ada yang enggak, itu tergantung. Kalau emang yang langsung melihat pasti percaya, tapi kalau buat gue sendiri gue nggak percaya karena gue belum nemuin gitu. Dan waktu itu ceritanya pukul 4 pagi gue ke kamar mandi sama teman gue. Terus pas gue ke kamar mandi, jadi tuh jadi kamar mandi itu jarang dimasukin karyawan. Jadi tuh kamar mandi di pabrik itu ada 3 gitu, kamar mandi cewek, cowok, sama cewek bisa gitu, kayak 3 bagian gitu, tapi di dalam ada kamar mandinya banyak. Nah waktu itu gue ke kamar mandi yang sepi karena menurut gue ya biar nggak ngantri dan biar nggak lama. Dan emang sih kalau malam tuh rata-rata jarang yang berani masuk ke kamar mandi itu. Cuman ya gue pikir orang udah buru-buru keburu mau masuk juga kan. Terus abis itu masuklah gue ke kamar mandi yang dibilang horor ini. Ketika baru masuk, gue udah ngeliat, lu tau gak, gue langsung ngeliat, gue kaget. Kata gue gini, bukan ngeliat hantunya guys, gue ngeliat ini kamar mandi itu ada tulisan X di pintunya. Terus gue bertanya-tanya dong, oh ini kali ya kamar mandinya. Ya menurut gue ini kali ya kamar mandinya, kayak berpikir-pikir kayak gitu. Terus abis itu gue sendiri kayak ya udahlah bodo amat kayak gitu kan. Akhirnya masuklah gue ke dalam kamar mandi, tapi belum masuk ke toiletnya gitu, kayak masih di depan cermin gitu. Nah kamar mandi X itu adanya di pojok, bener-bener di pojok, dan itu keadaan tertutup ya. Terus akhirnya gue mau masuklah ke kamar mandi yang tengah, karena kamar mandi yang paling depan itu ya kurang alat-alat ininya, kayak ember gitu kurang. Dan terus gue bilang pas udah masuk ke kamar mandi, gue bilang sama temen gue kayak gini, panggil aja dia B. Inget ya, jangan
buka pintu yang ada tulisan X. Terus kata dia, iya Pi, kayak gitu. Ya udah tuh. Dan setelah gue keluar dari kamar mandi, kan gantian tuh temen gue. Tiba-tiba pas gue nengok kayak gini, kamar mandi itu udah kebuka, bener-bener kebuka, pintu X itu kebuka. Dan gue kayak bertanya-tanya, siapa sih yang buka? Padahal kan di sini cuman ada gue sama teman gue. Padahal kan tadi teman gue udah dibilangin jangan dibuka, tapi kenapa dia buka kan? Tapi gue juga nggak nuduh dulu temen gue yang buka. Dan akhirnya gue nanya ke temen gue yang di kamar mandi. Gue bilang, Be, kamar mandi lu buka? Terus kata dia, enggak Pi. Terus gue mikir dong, kalau dia nggak buka siapa? Oh gitu. Terus sekali lagi gue tanya, Be, kamar mandi lu buka ya? Terus dia jawab, enggak Pi. Terus gue langsung merinding tuh, kayak merinding banget gitu. Terus gue bilang sekali lagi, Be, kamar mandi lu buka? Gitu. Terus kata dia, iya Pi, gue penasaran gitu. Langsung gue bilang gini, Be, ayo buruan balik, kalau enggak lu gue tinggalin, kayak gitu kan. Terus kata dia, iya Pi bentar ya, kata dia gitu. Terus gue udah kayak merinding gitu, kayak ibarat lu lagi masuk wahana hantu kali ya, deg gitu kan. Terus kayak udah panik gimana sih. Terus abis itu, Be ayo buruan Be. Gue sambil main handphone tuh biar gak terfokus sama si kamar mandi ini. Terus akhirnya si temen gue ketok-ketok tuh, Pi kenapa lu kunci pintunya? Pi gak bisa dibuka, tadi gitu. Terus gue bilang, apaan sih, gue dari tadi di sini gak ngunci apa? Pi demi Allah gak bisa dibuka. Dia ngomong di kamar mandi tuh kayak gitu, mungkin saking paniknya. Terus dia nangis, Pi ayo gimana ini gak bisa dibuka, kayak gitu. Terus gue langsung berusaha ya doa lah, gue doa di dalam hati. Dan gue bilang juga, maaf nggak ganggu kok, kayak gitu. Gue bilang kayak gitu kan. Terus kayak minta maaf gitulah. Terus abis itu kayak pokoknya itu gue suasana tuh udah merinding banget, tuh kayak udah kayak gimana sih ya gitulah. Terus abis itu gue dobrak pintu si kamar mandi di teman gue ini. Terus abis itu didobrak sekali tuh nggak bisa, bener nggak bisa. Terus didobrak yang kedua kali baru bisa. Pas kebuka pintunya dia lari sambil nangis. Dan gue posisi ditinggalin di situ. Terus gue kan orangnya penasaran gitu ya. Terus abis itu pas dia lari, jadi pintu utama yang di pintu jadi kan itu kalau kamar mandi ada pintu pasti mau masuk ke kamar mandi ada pintu lagi. Pintu itu tuh udah mau ketutup gitu. Terus pas pintu itu mau ketutup, gue sempet nengok. Gue langsung kaget. Dan di situ gue ngeliat kayak ada orang yang lagi nengok ke jendela gitu. Kayak orang ngintip dari jendela gitu. Tapi gue nggak tahu itu sosok kayak hitam gitu ya. Ya mungkin sih ini yang si genderuwo itu. Tapi ya gue nggak tahu juga. Ya pokoknya kan mitosnya kayak gitu ya. Mungkin dia kan yang namanya begini mah kan bisa berubah bentuk kayak jadi gue, jadi ini, jadi itu kan. Jadi ya udah kata gue kayak gitu. Gue pas udah ngeliat kayak gitu, ketika gue lari dan gue bener-bener mau jatuh kayak kesandung gitu gimana sih. Dan itu langsung megang ke tangan teman gue. Terus temen gue langsung bilang, Pi tadi kenapa gue bisa kekunci ya, kata dia gitu. Terus gue bilang kan, lu buka pintu X ya, gue bilang kayak gitu. Kata dia, iya Pi gue penasaran, kata mitos anak-anak gitu, kata dia gitu kan. Terus gue bilang gini, lu boleh penasaran, tapi ya
pas kita lagi di situ malam-malam gitu ya, nggak malam sih, kan pagi lah ya, udah masuk pagi tapi kan belum subuh. Terus kata gue gini, ya udah kata gitu, sekarang kan lu udah tahu, berarti lu ya udah jangan suka kayak penasaran kayak gitu, kayak buanglah rasa penasaran lu tentang hal kayak gitu. Jadi pada dasarnya si ini itu kalau diganggu ya dia ngeganggu balik. Ya ibaratnya kita sebagai manusia, kita kalau diusik pasti nggak mau lah, pasti kita apa yang musik kita itu pasti kita ya usik lagi gitu. Ya sama kayak dia juga kayak gitu, dia tuh juga mau tenang, nggak diganggu kayak gitu. Karena kitanya yang ngeganggu, berarti ya emang kita yang salah. Jadi nggak ada larangan kalau dia ngeganggu balik kita. Berarti itu semua itu salah dari diri kita sendiri gitu. Terus ada cerita lagi masih di sekitaran pabrik baju. Jadi waktu itu jangan lupa subscribe dulu channel gue lagi. Ntar lu belum subscribe lagi, kebangetan banget lo ya, gue tag malam-malam lagi. Udah mana merinding, udah mana jam 9 lewat. Terus ceritanya kayak gini, merinding. Gue merinding. Jadi gue punya 3 teman, panggil aja dia A, B, sama C. Nah waktu itu gue masuk shift pagi, banyak perbincangan anak-anak yang pada kayak ngobrol kayak gitu. Katanya gini, ada yang kesurupan ya semalam, ada yang kesurupan masal ya semalam, ada yang kesurupan gini-gini ya. Pokoknya banyak omongan-omongan dari anak-anak. Terus pas lagi kerja, temen gue si A ini bilang ke gue gini, Vi, kayak gitu, kenapa kak? Kayak gitu. Terus kata dia, Vi, tadi aku denger kata anak-anak semalam ada yang kesurupan ya, kayak gitu. Terus aku bilang, iya kak, tadi banyak ngedenger gitu di loker kayak gitu. Terus kata dia, Vi, gimana sih orang kesurupan? Kata dia gitu. Aku penasaran deh, kata dia gitu. Terus gue bilang, ya udah, semoga aja ada yang kesurupan gitu. Terus dia bilang, amin gitu. Gue langsung kayak bengong gitu, kayak ngeliat dia, kok diaminin ya? Gue bilang kayak. Terus gue bilang juga ke dia, kok diaminin kak? Diaminin beneran? Iya, aku penasaran gitu kata dia. Terus ya udahlah, kata gue, ya udahlah lewat gitu kan. Menurut gue ya udah kayak gitu. Padahal kan suatu doa itu ada yang dikabulin langsung sama Allah, ada yang kayak ditunda kan, terus ada yang nanti diganti di lain hari kan. Padahal kayak gitu, tapi ya mungkin kata dia mah ya buat bercanda doang kali. Waktu udah lewat, terus sekitar jam 5:30 sore, si temen gue ini nangis, si A nangis, kayak gini nangis, gitu lah, pokoknya sedih gitu. Terus gue tanya dong, kak kenapa nangis? Kayak dia diem. Terus si B ini juga nanya ke si kakak yang A, kak kenapa nangis kayak gini? Dia diem juga. Jadi kita bingung dong. Jadi tuh kita kayak salah-salahan gitu, kayak Vi sama lu ya, si nama lu ya kayak gitu. Terus ya orang bukan sama kita juga kan. Dan akhirnya atasan kita datang. Terus dia bilang, kamu kenapa nangis gitu ya. Terus dia bilang begini doang. Dia nggak terus dia nggak ngomong apa-apa, dia cuman kayak gini doang. Terus abis itu
sambil nangis gitu kan. Terus abis itu gue bilang ke atasan gue, bang, dari tadi dia nangis tapi ditanya diem aja. Terus kata si atasan gue, ya udah nyuruh si A ini, ya udah kamu kesana tadi gitu, keluar gitu kan. Terus abis itu gue sama temen gue si B sama si C, ya kita masih ngobrol-ngobrol biasa. Terus gak lama si B ini kan emang mau piket kan, terus dia bilang ke gue, V kayak gitu kan, kenapa kak, kayak gitu kan. Terus abis itu kok pundak aku pegel banget ya Pi, katanya gitu. Emang kenapa, kakak kecapean kali, kayak gitu. Terus dia bilang, nggak tahu, kata dia gitu. Ngomongnya juga kayak ngegas gitu, nggak tahu, kayak gitu, orang pegel banget, kayak dia gitu. Terus abis itu gue udah kayak ngerasa ada yang nempel ke dia kali ya gitu. Tapi ya udah sih katanya. Terus gue bilang ke dia gini, kak, kan kakak piket, yaudah kakak piket dulu kayak gitu kan. Terus abis itu dia bilang, ya aku mau ambil sapu, kata dia gitu. Nah, gue kan lagi nulis. Terus pandangan gue tuh, dia ngambil sapu kan harusnya ke belakang, tapi dia larinya ke depan. Padahal kan kalau ke depan ya ke arah mau keluar keluar tempat kerjaan gitu, mau pulang. Karena harusnya ambil sapu tuh kan di belakang, tapi dia ke depan gitu. Terus pandangan gua pas lagi nulis, dia tuh lari, ngambil sapu, lari ke arah depan dan masuk kayak apa sih, ada orang, tapi dia masuk ke orang itu, tapi itu kayak hitam semua gitu loh. Terus gue bilang ke temen gue si C, kak, itu si Kak B kok ini sih lari kayak gitu. Mana? Tadi gitu. Dia juga kayak linglung gitu. Jadi abis itu kata gue, wah ini ntar jangan-jangan gitu kan. Terus abis itu gue bilang sama si atasan gue, bang, tolong cariin Kak B dong, si B ini. Terus dia bilang, emang dia kemana? Kata dia gitu, dia lagi ngambil sapu bang, kayak gitu. Tadi pokoknya takut dia kenapa-napa aja bang, gue bilang kayak gitu kan. Terus kata si abangnya, yaudah kamu susulin si ini ya, si A gitu kan, dia masih nangis di loker, kayak gitu. Karena gue keluar, pas gue keluar, gue tanya si A, kakak kenapa nangis gitu. Terus dia bilang, aku tadi ngeliat apa kak, katanya ngeliat si B itu dibunuh sama cewek, rambutnya segini. Terus ya seginilah, pokoknya rambutnya pendek gitu. Terus kok bisa, gue bilang kayak gitu. Iya, aku ngeliat dia tahu, makanya aku nangis, kata dia gitu dengan suara lirih gitu. Yaudah kak, kakak minum dulu, gue bilang kayak gitu kan. Terus dia cerita tuh lagi, tapi Vi, kata dia gitu, jadi itu tadi zuhur, kata dia gitu. Kenapa? Gue bilang gitu, aku ke kamar mandi atas, kata dia. Terus kenapa? Gue bilang kayak gitu kan. Nah sementara kamar mandi atas tuh gue nggak tahu, gue kayak nggak kepikiran kalau emang kamar mandi atas tuh emang lagi direnovasi. Jadi kayak direnovasi gitulah. Terus dan sepi, jadi nggak ada orang yang kesana. Dan kebetulan sih tukang-tukangnya itu lagi pada istirahat dan dia ke atas. Nah, dia saking penasaran, gue masuk kayak gitu. Jadi si kakak A ini masuk ke kamar mandi itu, sampai dalam. Dia nengok kayak gini. Terus ada sosok cewek di situ. Itu lagi ngaca atau apa, kata dia gitu. Tahu gue waktu itu dia bilangnya lagi ngaca gitu. Terus dia lari kayak langsung buru-buru gitu. Padahal
gue juga nggak tahu sih kalau di situ ada kan ya namanya lagi direnovasi kan, jadi mungkin dia emang suka tempat itu atau gimana. Dan waktu itu katanya dia kayak minta tolong gitu, tapi si kakak A ini dia langsung pergi. Nah terus, dan di situ gue baru tahu, bilang gini, kak berarti kakak cuman ke bawah aja, nggak mungkin kali gitu kan. Terus kata dia, bener Vi, kata dia gitu. Ya gue masih kayak nggak percaya gitu lah. Terus si si kakak yang B itu kan ternyata ditemuin di tempat sapu. Dia lagi duduk, dia lagi nangis kayak gini, dia kayak lagi nangis gitu. Terus ditanyain sama atasan gua, kamu kenapa nangis, kenapa duduk di sini? Dia diem aja. Jadi itu dia malah nangis makin kencang gitu. Akhirnya dibawa lah sama kayak OB apa gitu yang di situ ada keluar gitu. Terus abis itu dia di luar kayak udah kemasukan gitu, kesurupan gitu. Terus akhirnya diinin sama orang-orang pintar yang di situ. Nah setelah udah hilang itunya, terus dia nanya ke aku, Vi, aku kenapa, kata dia gitu, kok rame, kata dia gitu. Terus gue bilang, tadi kayaknya kamu kemasukan deh kayak gitu, kamu kenapa kak, bilang gitu. Terus kata dia, nggak tahu Vi, kan tadi aku udah bilang ini aku pegel pundak aku. Terus kata gue gini, ya udah berarti kalian berdua tuh harus rajin sholat, rajin ibadah, jangan lupain kewajiban. Terus kata dia, iya Pi. Oh iya Pi, si A bilang, oh iya Pi, berarti tadi kita ngaminin doa kamu terkabul Pi, kayak gitu. Terus ya iya, lagian kamu kenapa diaminin, orang doa kayak gitu kan. Dan pasti si ini ketika kita lagi kayak gitu pasti dia ngedenger. Ibarat kayak gue lagi cerita kayak gini nih, pasti banyak lah energi yang pada dengerin gitu loh. Kok gue diomongin sih, pasti dia juga kayak gitu, kayak bener-bener dia juga kepo. Terus ya ada cerita satu lagi. Jadi waktu itu kan si kakak A ini nggak masuk, nah digantiin sama temen gue juga, anak belakang, si D. Terus gue bilang ke dia, Dek, emang si kakak A kemana, kayak gitu. Terus dia bilang sakit kak gara-gara kemarin. Terus akhirnya dia deketan sama gue gitu, kayak ininya gitu lah, bareng gitu. Terus itu kerjanya bareng. Dan akhirnya tiba-tiba di situ tuh gue kayak merinding gitu ya, merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah di situ tuh keadaan kayak lagi hening gitulah, hening. Gue tuh merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus kata gue, wah ini ada yang deket gue nih, kayak gitu. Terus gue nanya lah ke si temen gue yang D ini, kan dia juga bisa ngeliat, dia tuh bisa ngeliat banget gitu. Kadang dia sampai ngobrol-ngobrol juga sama si ini. Gue bilang ke dia gini, Dek, ada siapa di sebelah aku, gue bilang kayak gitu. Terus dia diem aja tuh. Terus gue tanya lagi kan, Dek, ada siapa ya di sebelah, kayak gitu kan. Dia diem juga. Terus gue bingung dong, kok dia ditanya nggak jawab kayak gitu. Terus abis itu ya udahlah, kayak gue doa sendiri gitu. Terus abis itu udah nggak merinding tuh, kayak gue kesel gitu, kayak gue gini-gini sendiri gitu lah. Terus abis itu si temen gue yang si D ini nggak lama bilang ke gue, kak, kata dia gitu. Terus gue kayak gini dong, kenapa, gue bilang kayak gitu kan, kayak judes gitu gue.
Ya gue pikir dia, tadi gue tanya kan diem aja gitu, terus dia bilang, kak tahu nggak tadi gitu kenapa, gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang, tadi ada anak kecil di sebelah kakak tadi gitu. Terus gue bilang, anak kecil yang di belakang ya, gue bilang kayak gitu. Terus kata dia, iya tadi gitu. "Oh, kok dia bisa di sini?" Gue bilang kayak gitu. Terus kata dia, iya mau ngajak main kakak kata dia gitu. Kayaknya kakak kayak seneng gitu, apa pengen diajak main gitulah sama dia kata dia gitu. Terus gue bilang, oh gitu. Terus kok kamu bisa kenal sama dia dari mana? Gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang ke gue gini, jadi pas di belakang itu aku sering ketemu dia kata dia gitu. Dia tuh ngajak kenalan aku. Waktu itu aku kenalan dulu sama dia kata dia gitu. Terus kamu gimana? Ya aku deg-degan gitu kak, orang namanya anak kecil rambutnya segini kan, kayak suka gini gitu, diem gitu, tiba-tiba kayak megang pundak aku gitu, kak main yuk, kak main yuk kata dia gitu. Terus aku kayak deg-deg gitu, terus kadang aku jawab, terus aku malah dikatain orang gila sama teman aku kata dia gitu. Terus gue bilang lah, kan si ini tanpa kita ngejawab kayak nyata kayak gini, dia di dalam hati juga dia ngedenger suara kita gitu. Kenapa kamu ngejawabnya nyata? Ya kan aku ini kayak ibarat di kayak manusia juga gitu kata dia. Terus kamu ngajak main? Enggak kak tadi gitu. Gara-gara aku dikatain sama temen aku kayak gitu, udah aku nggak mau main sama dia. Tapi dia selalu deketin aku gitu, kayak di sebelah aku, kayak gangguin kerja gitu. Terus ngapain di belakang biasanya ya gitu, ngajak main kata dia gitu. Terus kadang aku bilang kata dia gitu, nanti kalau ketemu dia ya udah nggak panik, ya udah ayo main kayak gitu. Tapi nyatanya tuh kalau pas udah ketemu dia kayak takut gitu kata dia gitu. Terus gue bilang lah, ya udah biarin aja kayak gitu. Ya namanya kan masing-masing gitu ya, jadi ya udahlah biar dia gua gitu kan. Terus habis itu kata dia, iya kak. Terus dia nanya juga ke gue, kakak bisa ngerasain ya kalau dia ada gitu. Terus gue bilang, iya gue bisa ngerasain doang, tapi nggak bisa ngeliat jelas gitu, nggak kayak lu gitu. Terus kata